Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Siti Mutmainah selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia yang saya hormati dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Hamba Nur Rohim, Prodi Manajemen semester 1 UPBJJ Bandung, Salut Majalengka. Pada kesempatan baik ini, dalam diskusi sesi 4, saya akan memberikan presentasi terkait keterampilan berbicara dengan topik COVID-19 yang saya beri judul sebagai berikut: Upaya penanggulangan COVID-19 oleh pemerintah. Pandemi COVID-19 telah melanda Indonesia selama sekitar 1,5 tahun ini. Penanganan dampak COVID-19 harus dilakukan dengan cermat dan mempertimbangkan berbagai aspek. Saat ini, angka kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia tercatat mengalami peningkatan, terutama karena adanya virus varian baru, yaitu Delta. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya menangani kasus COVID-19 agar tidak terjadi lonjakan dan peningkatan kasus. Pemerintah mengakselerasi program vaksinasi agar segera tercapai kekebalan komunal dan herd immunity, karena meyakini bahwa vaksinasi memiliki peran sentral dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Saat ini, program vaksinasi telah mencapai 66 juta vaksinasi, yang terdiri dari dosis pertama sejumlah 46 juta dan dosis kedua 19 juta dosis. Upaya pemerintah mengatasi pandemi COVID-19 dibarengi dengan percepatan vaksinasi COVID-19 untuk mencapai sistem kekebalan kelompok, termasuk terus mendorong penerapan 3T, testing, tracking, dan treatment. Digital tracing atau pelacakan digital adalah upaya pemerintah untuk mengidentifikasi dan mendeteksi masyarakat melalui lacak, data lokasi, dan informasi secara digital. Aplikasi ini dihubungkan dan diintegrasikan dengan sistem dan database yang ada di Kementerian Kesehatan. Dengan menggunakan QR Code, akan bisa melacak data masyarakat yang sudah tervaksinasi dan hasil tes PCR atau swab antigen. Dengan hasil tracing dengan aplikasi ini, Peduli Lindungi akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan treatment atau penanganan jika diperlukan. Penanganan ini tentunya dapat membantu memutus mata rantai penyebaran COVID-19, diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, juga Komite Penanganan COVID-19 Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartanto. Bagi masyarakat, dapat mengunduh aplikasi Peduli Lindungi di App Store atau Google Play, dengan kemudian mengaktifkan data lokasi atau GPS sehingga secara berkala dapat melakukan identifikasi lokasi serta memberikan informasi terkait dengan tingkat risiko lokasi dan zona penyebaran COVID-19. Upaya hulu yaitu peningkatan 3M, terutama memakai masker yang perlu digalakkan dan didukung dengan program pembagian masker. Kedua, untuk mendorong percepatan vaksinasi di daerah-daerah dengan kasus aktif tertinggi, Kemenkes akan mendorong distribusi dan suplai vaksinasi ke daerah. Ketiga, dalam pelaksanaan 3T, testing perlu ditingkatkan sesuai target dalam Mendagri, dan tracing dengan peningkatan trace dan digital tracing. Keempat adalah upaya di hilir dengan mengendalikan POR. Kemudian daerah dengan POR tertinggi harus meningkatkan konversi TT untuk COVID-19 serta meningkatkan fasilitas isolasi. Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang relatif lebih ketat dibandingkan sebelumnya, terutama untuk wilayah dengan PPKM level 4,
akan membatasi berbagai mobilitas dan aktivitas masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan selama pandemi COVID-19 belum mereda, maka PPKM darurat akan terus digunakan untuk mengendalikan mobilitas masyarakat. PPKM level 4 sejauh ini dievaluasi dan diperpanjang setiap pekan agar setiap pembaruan dapat direspon dengan cepat, berlaku untuk wilayah di Pulau Jawa Bali dan di luar Pulau Jawa Bali. Peran penting PPKM level 4 ini adalah salah satunya upaya pemerintah mengatasi pandemi COVID-19, membatasi mobilitas dan aktivitas masyarakat. Percepatan vaksinasi atau pembentukan kekebalan kelompok merupakan upaya pemerintah mengatasi pandemi COVID-19. Strategi ini dilakukan untuk membentuk pertahanan kesehatan masyarakat jangka panjang yang dilakukan secara gradual atau bertahap. Vaksinasi COVID-19 sejauh ini disebutkan dapat melawan varian Delta. Riset terbaru yang dilakukan di Inggris menunjukkan efikasi vaksin dapat mencegah timbulnya gejala dan mencegah rawat inap di rumah sakit hingga lebih dari 90%. Juru bicara Satuan Tugas COVID-19, Wiku Adhisa Smito, di Media Center COVID-19 Jakarta menjelaskan tahapannya. Mulai dari pembentukan ketebalan secara nasional termasuk bersamaan dengan daerah aglomerasi di sekitarnya sampai perlahan terbentuk menyeluruh secara nasional. Tentunya dengan prioritas populasi dan daerah yang berisiko. Menurut Wiku, jika kita mencapai kekebalan kelompok secara nasional, maka sudah menyumbang cukup besar dalam upaya intensifikasi vaksin COVID-19 di global ini. Tujuannya adalah demi eliminasi COVID-19. Upaya pemerintah mengatasi pandemi COVID-19 adalah mengawasi laju penyebarannya, mengamati virus varian baru corona yang muncul dan melakukan pengembangan serta pembaruan teknologi. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir efek varian corona baik terhadap upaya pengobatan, diagnostik, dan pelayanan kesehatan lainnya. Sejauh ini Indonesia meneliti 1.000 sequence per bulan. Jumlah ini meningkat pesat dibandingkan periode 9 bulan pandemi COVID-19. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi untuk percepatan penanganan COVID-19 pada bulan Juli lalu mengungkapkan peningkatan pemeriksaan whole genome sequencing atau WGS varian virus corona seiring dengan kemampuan yang meningkat pada lab pemeriksaan WGS tersebut. Selain itu, monitoring dan pengelolaan big data pun meningkat. Berdasarkan data Badan Litbangkes Kemenkes hingga tanggal 29 Juli 2021 tercatat 3.655 sequence varian virus corona yang telah diperiksa. Sequence diambil dari 34 provinsi di Indonesia. Upaya pemerintah mengatasi pandemi COVID-19 adalah mengawasi laju penyebarannya. Kemudian melakukan penyusunan rencana ketahanan kesehatan yang berjangka lebih panjang. Rencana ketahanan kesehatan ini dilakukan dengan melibatkan pertimbangan multidisiplin. Upaya pemerintah mengatasi pandemi COVID-19 misalkan lebih memperhatikan interaksi antar manusia, hewan, dan tumbuhan lainnya sebagai investasi kesehatan jangka panjang.
Wiku menjelaskan upaya pemerintah mengatasi pandemi COVID-19 dengan pertimbangan multidisiplin tak hanya bermanfaat menangani pandemi COVID-19. Langkah ini akan sangat bermanfaat tidak hanya untuk penanganan COVID-19 namun juga mempersiapkan diri terhadap ancaman kedaruratan kesehatan masyarakat di masa yang akan datang. Semua elemen masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam upaya penanggulangan COVID-19 serta memiliki kesadaran penuh untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Tidak bisa dipungkiri dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah 0% pada tahun 2020. Demi mencegah situasi ekonomi Indonesia semakin tidak kondusif, pemerintah mulai melihat kemungkinan untuk melakukan relaksasi pembatasan sosial. Tatanan normal baru atau yang disebut new normal yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan saat ini agar disosialisasikan secara masif sehingga masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan, baik mengenai jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan dilarang berkerumun dalam jumlah banyak. Kebijakan pemerintah untuk menerapkan normal baru ini diharapkan bersamaan dengan kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat, sebab COVID-19 belum sepenuhnya sirna. Demikian uraian yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat menambah wawasan dan menambah informasi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.